Kita masih di one on the spot. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Saya ingin lanjutkan langsung lagi ke Pak Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum Republik Indonesia. Pak, menyambung pertanyaan saya tadi di akhir segmen sebelumnya, Pak. Setelah kita ketahui undang-undang pilkada ini batal, ya, Bapak pun juga pasti memahami kenapa batal. Sebagai mantan koboi di DPR, Pak, 2014 lalu gitu ya kan, hingga 2024. Nah, sekarang muncul wacana yang dilontarkan oleh politisi, bahkan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Masyarakat terkejut. Artinya hak memilih, hak kemerdekaan untuk menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah ini akan diambil dari mereka. Sejauh ini Kementerian Hukum menyikapi riak-riak seperti ini seperti apa? Satu, kita bicara konstitusional dulu. Oke. Kalau di konstitusi kan, kalau pemilihan itu tidak disebutkan, pemilihan itu langsung atau enggak. Oke. Tetapi diksi yang digunakan adalah dipilih secara demokratis. Ya. Begitu juga di undang-undang sebenarnya. Kalau kita berkaca, saya ini selalu saya gambarkan diri saya. Saya ini produk reformasi. Kalau bukan karena reformasi, saya tidak akan pernah membayangkan diri saya bisa sekarang berada di posisi. Betul. Tetapi saya ikut pemilihan langsung itu dari tahun 2005. Pilkada langsung pertama. Oke. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa di kita kan tidak menganut satu sistem yang sama. Memangnya kita semua pilkada langsung di semua daerah? Kan enggak. Ya. Daerah Istimewa Yogyakarta enggak pemilihan langsung. Di Papua kita menganut sistem noken. Kan kita nggak ada yang seragam kan? Itu artinya republik ini sudah didesain sedemikian rupa karena kita itu terdiri dalam keberagaman sistem, baik adat maupun kebudayaan ada. Nah karena itu saya tidak melihat korelasi antara tingkat partisipasi masyarakat dengan tingkat kedewasaan kita berpolitik. Oke. Tapi saya ingin mengajak, kalau kemudian kita menjadikan mengagung-agungkan pemilihan langsung itu dalam standar pemilihan secara langsung, coba kita lihat aspek demografi yang kita miliki. Mas Andi tahu nggak berapa besar jumlah orang yang berpendidikan SD, SMP, dan SMA di Indonesia? Okay. Yang SD, SMP, data terakhir, saya nggak tahu kalau ada pemutakhiran, itu hampir 86 juta. Orang yang berpendidikan SD, SMP. Bukan saya merendahkan itu, enggak. Tetapi maksud saya, kita sudah bisa membayangkan apakah teman-teman kita ini peduli dengan soal hak-hak berdemokrasi. Mayoritas mereka peduli atau tidak? Ya. Gitu. Itu kan perlu harus ada kajian tuh. Ya. Satu. Yang kedua, saya coba lihat disparitas kita, Gini rasio kita yang terjadi. Antara kaya dengan yang miskin. Kan luar biasa. Timpang kan? Nah karena itu saya tidak melihat itu menjadi sesuatu yang perlu kita perdebatkan. Tapi yang lebih penting yang harus dihitung adalah menyangkut soal efisiensi penggunaan anggaran kita. Anggaran negara. Kita masih punya berapa banyak orang miskin? Oke. Yang ekstrim. Atau berapa banyak saudara-saudara kita yang hampir menjadi ekstrim juga. Betul. Kelas menengah kita semakin hari semakin menurun. Itu artinya ekonomi kita tidak baik-baik saja. Oke. Makanya dalam posisi itu Presiden mengatakan, jangan kita menganggap diri kita terlalu kaya. Kita perlu mencari sebuah sistem yang lebih efisien, tetapi kemudian bisa memberi ruang di mana orang bisa berpikir untuk kemaslahatan bagi semua masyarakat. Kita. Nah karena itu terkait dengan pilkada langsung atau tidak langsung, kita semua lagi mengkaji. Menteri Dalam Negeri juga mengkaji tentang itu. Saya juga sudah menyiapkan kajian, meminta kepada Direktorat Jenderal Perundang-undangan untuk melakukan kajian, mengundang semua stakeholder. Kita akan melihatnya. Walaupun ada kesepakatan yang setiap saat kita lakukan bersama pemerintah dan DPR. Untuk pilkada ataupun pemilu, biasanya sampai dengan saat ini selalu diajukan oleh menjadi usul inisiatif teman-teman di DPR. Okay. Ya kan? Jadi kita tunggu nih nanti. Nah, tapi untuk partai politik biasanya itu pemerintah yang
menginisiasi. Oke. Nah, karena itu kita akan menunggu menyangkut soal hasil kajian kami, kemudian setelah ada usul inisiatif dari teman-teman DPR, tentu pemerintah akan menyampaikan sikap. Oke. Bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden di acara hari ulang tahun Partai Golkar kemarin, saya rasa beliau mengajak untuk kita saling memberi kajian yang bagus. Oke. Untuk melibatkan semua partisipasi masyarakat. Nah, karena itu ada yang menarik dan saya setuju bahwa apakah tidak baik kita mempertimbangkan usul teman-teman di penyelenggara pemilu atau yang digaungkan oleh Menteri Dalam Negeri, kita perlu membangun desain pemilu yang asimetris dengan memperhatikan 3 kriteria. Oke. Parameternya 3. 1, indeks pembangunan manusianya. 2, menyangkut soal ruang fiskal daerahnya. 3, potensi sosial kerawanannya. Iya. Kalau semuanya baik-baik saja, mungkin pilkada langsung menjadi pilihan, ya, karena IPM-nya bagus, ya kan, fiskal daerahnya bagus, PAD-nya banyak, kemudian situasi masyarakatnya, potensi konfliknya rendah, mungkin itu bisa menjadi pilihan untuk pilkada langsung. Tapi bagi mereka yang di luar itu, ngapain kita memaksakan sesuatu yang pada akhirnya menghabiskan seluruh energi, belum pertentangan kelas di antara masyarakat. Pro dan kontra. Pro dan kontra. Bahkan selesai pemilu pun, itu pertentangan itu tidak berhenti. Ya kan? Nah, karena itu menurut saya kita perlu melakukan sebuah evaluasi. Dan karena itu Presiden menugaskan, kami sekarang, saya sudah menugaskan juga kepada Dirjen Perundang-undangan untuk melakukan kajian. Artinya kita akan revisi Undang-Undang Pilkada? Tergantung, kan belum nih, ya kan? Tadi saya sudah sampaikan, nanti undang-undang pemilu dan pemilu kada itu kemungkinan DPR yang akan menyampaikan inisiatifnya. Setelah itu baru kemudian dikirim ke pemerintah berdasarkan hasil kajian yang kita sudah miliki nanti, Mendagri bersama dengan Kementerian Hukum dan kementerian-kementerian yang lain, termasuk Menteri Keuangan tentu kan, karena menyangkut soal fiskal, ya kan. Belum lagi Presiden punya program-program unggulan, di mana memang itu menjadi kebutuhan yang sangat mendesak di tengah situasi global yang tidak menentu. Karena itu kita perlu memikirkan prioritas lah. Tetapi sekali lagi Kementerian Hukum itu terkait dengan regulasi, ya kan? Kami support di situ nanti. Pak Menteri, banyak juga komentar dari publik terkait masih dengan hal ini. Ini kalau goal ini barang nih Pak Menteri, jangan-jangan mungkin bukan tidak mungkin sampai ke Presiden dan Wakil Presiden juga nanti. Kan dua hal yang berbeda ya. Satu pemilu presiden dan wakil presiden dan juga pemilu legislatif. Ya kan? Kemudian pemilu daerah, ya pemilu kada. Bahwa apapun yang menjadi kesepakatan dan hasil kajian yang menurut saya itu akan menjadi pegangan bagi semuanya. Tentu kita harus lakukan dengan pertimbangan yang sangat matang, dengan memperhatikan aspek-aspek yang saya sebutkan tadi. Karena itulah nanti akan kita lakukan sekali lagi mengundang semua stakeholder, kemudian kita menunggu draft RUU-nya dan naskah akademiknya akan disusun oleh teman-teman di Senayan, baru kemudian kita akan melihat potensi-potensi itu. Banyak suara dari Senayan terutama, yang memang ini masuknya ke poin nomor 2 itu, Pak Menteri, soal penghematan anggaran. Nah, memang tidak ada sangkut pautnya, tapi Presiden pun juga beberapa waktu lalu kan juga mengatakan menyetop kelanjutan pembangunan infrastruktur. Muncul stigma di publik. Oh, penghematan sedang dilakukan oleh pemerintah. Termasuk juga bisa dong masuk ruang untuk melakukan pemilihan ini menjadi tidak langsung kembali. Kementerian Hukum melihatnya sama nggak dengan yang saat ini sedang diperbincangkan tersebut, Pak? Berbeda. Satu, penghematan. Yang dimaksudkan oleh menghentikan beberapa proyek tol yang dimaksudkan oleh Presiden itu kan bagi tol-tol yang belum direncanakan. Kan itu satu. Yang kedua, kita harus akui bahwa memang ruang fiskal kita memang terbatas. Saya bisa bayangkan ya, kebutuhan untuk menggolkan seluruh program yang terkait dengan makan bergizi gratis, itu
itu hampir 460 triliun. Harus start di 1 Januari loh, Pak. Ya kan? Iya. Sementara di tahun 2025 baru 71 triliun. Itu artinya cakupannya masih Masih jauh, Pak. masih jauh. Satu. Belum lagi program swasembada pangan dan lain-lain sebagainya. Dalam beberapa kali kami rapat baik terbatas maupun paripurna rapat kabinet, Presiden selalu meminta kepada Menteri Keuangan untuk melakukan realokasi dan pemotongan anggaran terhadap proyek-proyek yang tidak direncanakan dengan matang. Oke. Ya kan? Satu. Yang kedua, proses anggaran yang terkait dengan perjalanan dinas. Ya. Menteri. Ya, mau luar negeri maupun dalam negeri. Tahu nggak angka yang muncul saat ini? Setelah ini Ya, berapa yang bisa diefisienkan? hemat lah. Dihemat. Laporan terakhir dari Menteri Keuangan itu kurang lebih sekitar 360 triliun. Triliun. Wow, luar biasa. Itu artinya kalau Potensi yang luar biasa itu. kepala negara mau melakukan sesuatu yang terbaik, Ya. harusnya bisa. Dan Menteri Keuangan tahu di mana sih sesungguhnya anggaran-anggaran yang selama ini berada di seluruh pemerintahan, kementerian itu yang selama ini itu terbuang percuma. Oh, oke. Oke. Karena itu konsistensi antara apa yang diucapkan oleh Bapak Prabowo, Presiden kita, dengan kebijakan yang beliau ambil, Ya, konkret. itu selalu konkret. Konkret ya. Oke. Ya kan? Angka 360 triliun. 360 triliun. Betul. Nah, Oke. ini juga bersesuaian dengan Ya. apa yang menjadi perbincangan kita di tahap awal. Ya. Ya kan? Inline. Beliau konsen untuk soal kesejahteraan. Soal kesejahteraan implikasinya adalah fiskal. Fiskal. Oke. Ya. Jadi jangan pikir Presiden tidak melakukan sesuatu di internal pemerintahan. Beliau lakukan. Beliau lakukan. Pak Menteri harap bersabar saja sih Pak, kalau memang sudah harus lebih hemat. Jadi bukan jalan-jalan, tugas namanya kan Pak ya. Keluar negerinya tertunda dulu gitu. Baik, kita jeda lagi Pak. Agak mungkin kita turunkan tensi Pak ya, diskusi kita di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami, One on One on the Spot akan kembali saat lagi.